Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang peran lembaga politik dan kepemimpinan dalam pemerintahan. Kita akan mengenal siapa saja yang mengatur negara dan apa tugas mereka. Yuk, kita mulai. Materi yang pertama yaitu peran lembaga politik dan kepemimpinan dalam pemerintahan. Lembaga politik merupakan entitas yang berfungsi sebagai wadah pelaksanaan aktivitas politik dalam suatu negara, baik yang bersifat formal maupun informal. Penjelasan sederhananya, lembaga politik itu seperti organisasi resmi dan tidak resmi di sebuah negara yang bertugas menjalankan urusan-urusan politik. Mereka adalah arena di mana orang atau kelompok bisa berdiskusi, bersaing, dan mengambil keputusan tentang bagaimana negara akan dijalankan. Contoh lembaga formal yaitu DPR, yang kepanjangannya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau partai politik. Contoh lembaga informal, organisasi masyarakat sipil atau biasa disingkat dengan OMS. Organisasi inilah yang sering menyuarakan pendapat rakyat tentang kebijakan pemerintah. Materi pembahasan yang kedua yaitu peran lembaga politik dalam sistem pemerintahan. Jadi lembaga politik memainkan peran yang sangat penting dan sentral dalam menjalankan sistem pemerintahan suatu negara, terutama dalam konteks demokrasi. Peran-peran ini memastikan adanya hubungan yang harmonis dan seimbang antara rakyat, kebijakan, dan kekuasaan. Berikut peran lembaga politik dalam sistem pemerintahan. Yang pertama, sebagai perantara antara masyarakat dan negara dalam pembentukan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Jadi lembaga politik itu bertindak sebagai jembatan komunikasi dua arah, menyalurkan kebutuhan masyarakat kepada negara, dan menyampaikan kebijakan negara kembali kepada rakyat. Yang kedua, lembaga politik memastikan aspirasi rakyat tersalurkan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Nah, melalui fungsi ini, lembaga politik memastikan bahwa keputusan penting negara, misalnya terkait anggaran, undang-undang, atau perjanjian internasional, mencerminkan kehendak mayoritas rakyat. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan kekuasaan. Jadi peran ini mengacu pada prinsip trias politika, pemisahan kekuasaan, di mana lembaga politik memastikan bahwa tidak ada satu cabang kekuasaan pun yang menjadi terlalu dominan. Yang keempat, partai politik dan fraksi DPR RI berperan menyalurkan aspirasi, mengawasi kebijakan, serta membentuk kader dan budaya politik yang demokratis. Di partai politik juga adalah pilar utama demokrasi yang bertugas merekrut pemimpin, merumuskan ideologi, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dan yang kelima, menjadi penjaga stabilitas pemerintahan, penguat demokrasi, dan saluran aspirasi rakyat. Nah, ini adalah fungsi integratif yang menyatukan semua peran di atas untuk memastikan keberlanjutan dan kesehatan sistem politik secara keseluruhan. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu kepemimpinan politik dan pengaruh terhadap demokrasi. Jadi kepemimpinan politik memiliki peran krusial dalam menentukan kualitas dan keberlanjutan sistem demokrasi suatu negara. Kualitas pemimpin dan cara mereka menjalankan kekuasaan secara langsung memengaruhi kepercayaan publik dan stabilitas politik. Berikut adalah peran kepemimpinan politik dan pengaruh terhadap demokrasi. Yang pertama, menjadi penjaga stabilitas pemerintahan, penguat demokrasi, dan saluran aspirasi rakyat. Kepemimpinan politik adalah motor penggerak yang memastikan pemerintahan berjalan stabil, menghormati nilai-nilai demokrasi, dan mendengarkan suara rakyat. Seorang pemimpin politik yang efektif mampu mengelola konflik dan keragaman dalam masyarakat, mengubah ketegangan menjadi kebijakan yang konstruktif. Mereka melindungi hak-hak sipil
dan membuka ruang bagi partisipasi publik. Yang kedua, pemimpin yang berintegritas tinggi meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat demokrasi. Integritas seorang pemimpin adalah fondasi utama legitimasi politik. Kepercayaan publik akan runtuh jika pemimpin terlibat dalam korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Integritas mencakup kejujuran, konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta menjunjung tinggi etika. Pemimpin yang berintegritas tinggi akan dipercaya oleh rakyat, yang pada gilirannya membuat kebijakan lebih mudah diterima dan dilaksanakan. Yang ketiga, demokrasi yang sehat bergantung pada kualitas pemimpin dan regenerasi kepemimpinan yang berkeadilan gender. Kesehatan demokrasi sangat bergantung pada standar kualitas pemimpin yang ada saat ini dan jaminan bahwa akan ada pemimpin berkualitas yang menggantikan mereka. Jadi, regenerasi kepemimpinan juga harus membuka peluang yang sama bagi semua kelompok, termasuk fokus pada keadilan gender untuk memastikan talenta terbaik dari seluruh lapisan masyarakat dapat memimpin. Yang keempat, penguatan demokrasi memerlukan pendidikan politik masyarakat, terutama bagi generasi muda dan perempuan. Partisipasi dan pengawasan masyarakat adalah esensi demokrasi, dan ini hanya bisa terwujud melalui peningkatan kesadaran politik warga negara. Pendidikan politik yang ditujukan terutama bagi generasi muda dan perempuan sangat penting, karena kelompok ini seringkali menjadi target disinformasi atau kurang terwakili dalam proses politik. Pendidikan ini mencakup pemahaman hak, kewajiban, dan cara mengawasi kekuasaan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga materi tentang lembaga politik dan kepemimpinan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.